Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam peserta responsi simulasi. Pada video ini akan dijelaskan mengenai pembuatan model simulasi menggunakan software Arena dari studi kasus produksi yang menjadi objek simulasi. Sebelum memulai pembuatan model simulasi, teman-teman perlu membaca dan memahami studi kasus yang tertera pada modul. Untuk studi kasus kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus produksi. PT Action Master merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi action figure. Action figure yang diproduksi terdapat model standar dan khusus apabila terdapat pesanan khusus. Produksi pada PT Action Master mengikuti sistem kerja standar, yaitu 8 jam dalam satu hari, dengan beberapa proses produksi meliputi yang pertama pencetakan, yang kedua pengecatan, yang ketiga pengeringan, dan yang terakhir packing. PT Action Master memiliki total 7 operator dari keseluruhan proses. Proses produksi dimulai dengan kedatangan dua mold, yaitu mold human dan hewan. Mold human memiliki waktu kedatangan setiap 2 jam, sedangkan mold hewan setiap 1,5 jam. Tiap kedatangan mold, baik mold human atau hewan sebanyak 1 buah, dengan 1 mold dapat membuat 10 action figure. Terdapat kedatangan plastik resin 4 karung dalam 1 hari dengan 1 karung untuk 8 action figure. Proses pertama yaitu pencetakan yang menggabungkan mold dengan plastik resin, kemudian proses pengecatan dilanjutkan pengeringan menggunakan oven. Pengeringan dilakukan bersamaan antara action figure human dan hewan. Terakhir dilakukan packing lalu dipindahkan ke gudang penyimpanan menggunakan hand truck dengan kecepatan 3 cm per sekon. Berikut adalah proses dan data distribusi dari setiap prosesnya. Setelah memahami studi kasus produksi, perlu diketahui bahwa telah dilakukan beberapa uji dan pembuatan model konseptual sebelum melakukan pembuatan model simulasi arena. Pembuatan model konseptual sebelumnya membantu untuk menunjukkan hubungan interaksi antar elemen pada sistem. Berikut model konseptual yang harus dipahami sebelum membuat model simulasi arena. Setelah memahami model konseptual, mari kita lanjutkan dengan membuat program simulasi arena. Teman-teman bisa membuka terlebih dahulu software arena, setelah itu klik File, Save As, kemudian teman-teman bisa pilih desktop, dan kita berikan nama filenya adalah arena_produksi. Kemudian kita klik Save. Langkah pertama, kita akan membuat dulu seluruh kedatangan bahan baku menggunakan modul Create. Teman-teman bisa klik menu Basic Process, kemudian drag and drop modul Create pada kanvas Arena. Kemudian double klik pada modul Create tersebut. Kemudian untuk detail name-nya kita bisa tuliskan dengan Create Mold Human. Entity type-nya adalah Mold Human. Type-nya adalah constant. Value-nya adalah 2, unitnya adalah hours, entity per arrival-nya adalah 1, max arrival-nya infinite, dan discretion-nya adalah 0,0. Artinya, untuk mold human, kedatangan mold human terjadi setiap 2 jam, dan setiap kedatangan terdapat 1 mold human. Kemudian bisa klik OK. Setelah membuat modul Create, selanjutnya kita pilih modul Assign. Modul ini berfungsi untuk menetapkan nilai baru pada suatu entitas, dapat berupa atribut, jenis entitas, gambar entitas, atau variabel sistem lainnya. Dalam hal ini, modul Assign menandakan adanya jenis entitas baru yang akan memasuki proses pertama di workstation pertama. Maka di sini kita klik 2 kali pada modul Assign. Sebelum itu kita drag and drop dulu modul Assign, kemudian kita double klik. Untuk assign name-nya, kita bisa tuliskan dengan assign mold human data. Kemudian kita klik add untuk menambahkan entity type-nya. Untuk entity type-nya kita bisa isikan dengan mold human data. Klik OK, kita add lagi untuk menambahkan entity picture. Nah, untuk entity picture ini bisa dibebaskan kepada teman-teman peserta responsi. Kita pilih picture.drag. Kemudian klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Selanjutnya, kita juga akan membuat kedatangan untuk entitas-entitas lainnya. Kedua, kita akan membuat kedatangan untuk mold hewan. Drag modul Create di bawah modul Create Mold Human. Kemudian double klik pada modul Create tersebut. Kita isikan dengan Create Mold Hewan. Entity type-nya adalah mold hewan. Type-nya adalah constant. Value-nya adalah 1,5, unitnya adalah hours, entity per arrival-nya adalah 1, max arrival-nya infinite, dan first creation-nya 0,5. Nah, untuk create
mold hewan, itu artinya kedatangan entitasnya terjadi dalam 1,5 jam dengan setiap kedatangan adalah 1 mold hewan. Kemudian klik OK. Untuk waktu kedatangan dan jumlah entitas setiap kedatangan dapat disesuaikan dengan informasi pada studi kasus ya teman-teman. Jika sudah terisi, langkah selanjutnya adalah kita bisa drag and drop modul assign di samping modul create mold hewan, kemudian double klik pada modul tersebut, kita bisa isikan dengan assign mold hewan datang. Kemudian kita bisa klik add untuk menambahkan entity type, dengan entity type-nya adalah mold hewan datang. Klik OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk entity picture-nya, kita bisa pilihkan yang fan. Dan klik OK dan klik OK. Kemudian kita buat lagi satu kedatangan untuk entitas plastik resin. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita drag and drop modul create. Kemudian kita isikan dengan create plastik resin. Entity type-nya adalah plastik resin. Type-nya adalah konstan. Value-nya adalah 8. Value-nya adalah 1. Dan unitnya adalah days. Entity for arrival-nya adalah 8. Max arrival-nya adalah infinite dan version 0,0. Kemudian kita klik OK. Kemudian drag juga modul assign dan isikan sesuai dengan yang ada pada table di guidebook ya teman-teman. Kita tambahkan entity type, yaitu plastik resin datang. Kemudian tambahkan entity picture. Oke. Setelah modul create dan assign untuk kedatangan sudah ditambahkan, kita dapat menghubungkan kedua modul tersebut dengan fitur connect. Teman-teman bisa milih yang di sini, connect, tapi karena di sini udah tersambung secara otomatis, jadi kita tidak perlu menambahkan connect antar modul tersebut. Langkah berikutnya adalah menambahkan modul station. Teman-teman bisa pilih menu Advanced Transfer, kemudian drag and drop modul station. Modul ini berguna untuk menentukan lokasi suatu proses. Dikarenakan proses pertama yaitu pencetakan, kita dapat beri nama modul dengan nama station pencetakan. Dan begitu pula dengan nama stationnya atau station name-nya. Kemudian kita bisa klik OK. Dikarenakan entitas yang memasuki station ada 3 jenis yang berbeda, maka perlu dilakukan proses pemisahan agar ketikanya dapat memasuki proses masing-masing. Di sini kita dapat menggunakan basic process, kemudian drag and drop modul decide. Kemudian kita bisa isikan dengan nama decide kedatangan. Modul ini akan membuat keputusan pada entitas yang masuk berdasarkan suatu kondisi. Ada banyak jenis decide yang dapat diambil, tetapi kali ini kita pilih yang end way by condition. Setelah itu, kita klik add untuk memasukkan kondisi. Pertama, berdasarkan entity type dengan nama adalah mold human datang. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi untuk yang mold hewan datang. Kita klik OK. Dari kondisi ini, entitas yang tidak termasuk pada kondisi tersebut akan melewati kondisi else. Jika sudah, kita klik OK. Setelah entitas dipisahkan, selanjutnya kita akan melakukan pembagian terhadap entitas mold human datang sebelum memasuki proses pencetakan. Teman-teman bisa memilih modul spread, kemudian double klik pada modul spread tersebut, kita isikan dengan spread human datang. Type-nya adalah duplicate original dan percent cost to duplicate-nya adalah 50 dengan number of duplicate-nya adalah 9. Lalu klik OK, kemudian drag and drop modul assign di samping modul spread. Double klik pada modul assign tersebut, kita isikan dengan assign cetak human. Kemudian kita tambahkan atribut
baru pada assign tersebut dengan atribut name adalah cetak human. Nilai evaluate sebesar 1 di sini adalah nilai untuk atribut cetak human. Nilai ini dapat juga digunakan oleh entitas lain yang memiliki atribut sama apabila diperlukan. Jika sudah terisi, kita klik OK dan OK. Dikarenakan satu buku mold hewan juga dapat digunakan untuk 10 kali cetak, maka kita bagi juga menggunakan modul separate. Drag modul separate, kemudian kita klik delete pada konektornya, kemudian kita isikan detail dari separate hewan data. Type-nya adalah duplikat original, percent cost to duplikat 50, dan number of duplikatnya adalah 9. Kemudian klik OK. Sama seperti sebelumnya, kita tambahkan nilai atribut baru pada entitas mold hewan yang sudah terbagi tadi dengan menggunakan modul assign. Drag and drop modul assign di samping modul separate. Double klik pada modul assign, kita bisa isikan dengan assign cetak hewan. Kemudian kita bisa tambahkan juga atribut dari cetak hewan. Atribut name-nya adalah cetak hewan dengan new value adalah 2. Untuk atribut cetak hewan, kita beri nilai 2 untuk membedakan dengan entitas mold human. Klik OK. Lanjutkan dengan menambahkan modul separate lagi untuk membagi entitas plastik resin. Karena untuk kedatangan satu plastik dapat digunakan untuk 10 kali cetak. Untuk plastik resin sendiri, nantinya akan dibagi untuk kebutuhan pembuatan action figure human dan hewan. Maka di sini, kita akan membaginya sama rata menggunakan modul decide. Untuk modul decide, tidak hanya dapat membagi alur berjalannya entitas berdasarkan kondisi, tetapi dapat juga berdasarkan persentasi. Kali ini kita drag and drop modul decide di samping modul separate. Kemudian, double klik pada modul decide tersebut. Kita isikan dengan decide plastik resin. Kemudian untuk type-nya kita bisa pilihkan two-way by change dengan persentasinya ada 50% yang menandakan entitas yang keluar dari modul ini sebanyak 50% bernilai true. Jika sudah, klik OK. Entitas yang bernilai true akan ditandai dengan atribut yang sama dengan mold human untuk kebutuhan action figure human. Maka kita drag lagi modul assign di samping modul decide. Kemudian double klik, kita bisa isikan dengan assign resin human. Kita tambahkan atributnya. Karena ini untuk mold human, jadi kita bisa isikan adalah dengan cetak human. Dengan new value adalah 1. Kemudian klik OK dan klik OK. Pada entitas plastik resin yang melewati kondisi false, akan ditandai dengan atribut yang sama dengan mold hewan sebelumnya. Lakukan drag modul assign dan isikan seperti berikut. Kemudian kita bisa menambahkan untuk atributnya yaitu cetak hewan. Untuk new value-nya adalah do dan klik OK dan OK. Selanjutnya, teman-teman bisa menghubungkan masing-masing modul separate dengan titik pada modul decide kedatangan. Kemudian teman-teman juga bisa memperhatikan terkait konektornya. Yang lain, teman-teman bisa menghubungkan antar modulnya dengan icon connect seperti ini. Mungkin sedikit diperhatikan pada bagian decide kedatangan ya teman-teman. Mungkin terkait dengan titik yang pertama, if yang pertama, karena kita pilih pada kondisi yang pertama entity type pertama adalah mold human data, sehingga titik yang pertama pada modul decide ini merupakan titik untuk mold human data, sehingga kita konekkan titik ini dengan separate human data. Begitupun dengan yang kedua, mold hewan data, kita gabungkan dengan separate hewan data. Dan untuk kondisi else-nya akan digabungkan dengan separate plastik resin.
Setelah membagi semua entitas, akan dilakukan match antar beberapa entitas sebelum memasuki proses pencetakan. Modul match berguna untuk membawa beberapa entitas sekaligus ke antrian yang berbeda berdasarkan kecocokan. Di saat ada satu kecocokan, satu entitas pada setiap antrian akan lepas dan bertemu. Pada langkah ini akan mencocokkan dua entitas mold human datang dan plastic resin human berdasarkan atribut. Ambil modul match yang dapat diakses pada menu Advanced Process. Kemudian kita drag and drop pada kanvas arena. Drag dan klik dua kali pada modul match. Kemudian untuk match name-nya adalah match mold human resin. Number of match-nya sebesar 2, dan untuk type-nya, kita dapat pilihkan based on attribute. Disinilah pemberian nama atribut dan nilai yang sama sebelumnya itu digunakan. Kedua entitas akan dicocokkan berdasarkan nama atribut cetak human dan value 1 yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka teman-teman dapat mengisikan nama atributnya dengan cetak human. Kemudian, klik OK. Dan kita dapat menghubungkan antara modul assign cetak human dengan match mold human resin ke masing titik-titik yang berbeda pada modul match tersebut. Setelah melalui proses pencocokan, kedua entitas tersebut akan digabungkan menggunakan modul batch. Kembali ke menu basic process, kemudian drag and drop modul batch di samping modul match, kemudian double klik, kita bisa isikan dengan batch mold human resin. Untuk type-nya, kita dapat pilih yang permanen, karena setelah entitas mold human dan resin ini digabungkan, entitas tersebut tidak dapat dipisahkan kembali. Untuk batch size-nya sendiri, kita bisa isikan dengan 2, karena kita akan menggabungkan mold human dan plastic resin, di mana mold human dianggap menjadi satu entitas, dan plastic resin dianggap menjadi satu entitas. Kemudian, pilih Save Creation Last untuk memastikan atribut yang melekat pada output assembly sama dengan atribut entitas yang terakhir kali masuk ke dalam proses assembly. Modul ini juga akan menggabungkan entitas berdasarkan aturan atau rule. Dalam hal ini, rule yang digunakan adalah any entity, yang berarti setiap entitas yang masuk ke modul dapat digunakan untuk assembly. Kemudian, klik OK. Setelah itu, output assembly pada langkah sebelumnya ditandai menggunakan modul assign untuk menetapkan nilai baru pada output tersebut. Drag modul assign, lalu masukkan beberapa assignment sesuai dengan yang ada pada tabel teman-teman. Kita tambahkan entity type, yaitu mold human siap cetak. Kita klik OK. Kita tambahkan atribut. Atribut adalah waktu cetak. Untuk new value-nya, kita bisa pilih distribusi yang terdapat pada guidebook teman-teman ya. Jadi, untuk distribusi waktu cetak untuk mold human dan resin adalah berdistribusi uniform 290,310. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa add lagi untuk menambahkan terkait dengan entity picture. Entity picture-nya kita bisa pilihkan yang terang. Kemudian klik OK. Mungkin untuk assign name-nya adalah assign mold human siap cetak. Kemudian klik OK. Kemudian teman-teman bisa memastikan lagi untuk konektornya udah terhubung antar satu modul. Kemudian jangan lupa untuk selalu di save, yaitu Ctrl S. Kemudian kita beralih lagi ke bagian action figure hewan. Di sini hampir sama seperti action figure human, kita akan menggunakan modul match, batch, dan assign. Teman-teman bisa langsung memilih advanced process, kemudian drag and drop modul match di bawah sini. Kemudian kita bisa isikan dengan match mold hewan resin. Untuk number to match-nya adalah 2 dan type-nya adalah based on attribute. Nah, untuk attribute name-nya kita bisa pilih yang adalah cetak hewan. Kemudian klik OK. Kemudian kita bisa kembali ke menu basic process, kemudian drag and drop modul batch di samping modul match. Kemudian kita bisa isikan dengan batch mold hewan resin dengan type-nya adalah permanen, base size-nya adalah 2, save creation last, dan rule-nya adalah any entity. Kemudian klik OK. Kemudian yang terakhir kita bisa tambahkan modul assign, kemudian double klik pada modul assign tersebut, kita isikan dengan assign mold hewan siap cetak.
Kemudian kita tambahkan untuk entity type-nya. Entity type-nya adalah mold hewan siap cetak. Kemudian klik OK, kita tambahkan lagi entity type. Kita tambahkan atribut. Nah, untuk mold hewan dan plastik resin mengikuti sebuah distribusi triangular dengan expression tria 290,305,311. Nah, kita klik OK. Dan yang terakhir kita tambahkan terkait dengan entity picture. Nah, untuk entity picture kita bisa pilih yang fun, kemudian klik OK dan klik OK. Kemudian, kita mulai memasuki proses pencetakan. Mungkin sebelum kita masuk proses pencetakan, teman-teman bisa menghubungkan dulu antar modul yang belum terhubung ya. Dari sini, assign cetak hewan kita bisa konekkan dengan match mold hewan resin, dan assign resin hewan kita bisa gabungkan dengan match mold hewan resin. Kemudian, untuk modul match ini terdapat 2 titik, jadi kita bisa hubungkan juga. Kemudian, kalau sudah, boleh langsung di Ctrl S. Kemudian, teman-teman bisa drag and drop modul proses pada basic proses. Nama prosesnya kita bisa isikan dengan proses pencetakan, kemudian type-nya adalah standar. Di sini, jika kita memilih standar, maka muncul beberapa action, yaitu delay, says delay release, dan delay release. Oke. Jadi aku contohin secara kasarnya, jadi kayak delay, mungkin ini lebih ke waktu penundaan. Untuk says delay, misal aku kasih studi kasus ya teman-teman, misal kita ada proses pembelajaran. Says delay artinya resource yang terkait dengan pembelajaran tersebut adalah masuk ke dalam proses tersebut, kemudian dia menetap di dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk says delay release, contohnya setelah kalian masuk ke dalam proses pembelajaran, otomatis kalian menetap di dalam sistem untuk proses pembelajaran, yaitu mendengarkan materi. Nah, setelah kalian mendengarkan materi, kalian keluar dari proses tersebut. Nah, keluar dari proses tersebut dikatakan release. Kemudian untuk delay release, artinya ini sambungan dari says delay tadi. Jadi setelah kita menunggu, kita keluar dari proses pembelajaran tersebut. Itu contoh kasus dalam nyatanya ya teman-teman. Maka dikarenakan semua resource yang ada pada proses ini akan dilepaskan atau dirilis ketika proses pencetakan berakhir, kita pilih yang action says delay release. Untuk priority-nya, biarkan pada medium saja. Kemudian masukkan data resource sesuai yang sudah terilis atau yang sudah tertulis pada studi kasus ya. Mungkin kita bisa tambahkan, klik add, resource-nya yang pertama adalah mesin cetak, kuantitinya 1, kemudian klik OK, kita tambahkan lagi untuk operatornya. Operatornya kita bisa isikan dengan operator pencetakan dengan quantity 1. Kemudian klik OK. Kemudian untuk pada bagian delay type kita bisa ganti menjadi expression, unitnya adalah second, dan untuk allocation-nya value edit, expression-nya adalah kita masukkan waktu cetak. Penggunaan expression ini memungkinkan untuk melakukan beberapa penugasan dengan nama atribut yang sama tetapi value yang berbeda. Inilah mengapa sebelumnya pada modul assign di beberapa modul assign sebelumnya memiliki nama atribut sama tetapi menyimpan nilai distribusi waktu yang berbeda. Kemudian pilih OK. Setelah melakukan pencetakan, entitas akan dibagi berdasarkan jenis entitasnya untuk mendapatkan nilai baru setelah melakukan pencetakan. Pembagian dilakukan menggunakan modul decide dengan type adalah two-way by condition. Jadi kita bisa drag and drop modul decide. Kemudian kita pilih two-way by condition. Baik, untuk atribut name-nya adalah waktu pengecatan. Di mana waktu pengecatan di sini atributnya digunakan untuk menyimpan nilai distribusi waktu pengecatan action figure human karena entitas tersebut akan memasuki proses pengecatan di workstation selanjutnya. Kemudian teman-teman bisa isikan dengan value adalah unif 890,910. Dan kita klik OK. Dan yang ketiga kita bisa tambahkan terkait dengan entity picture-nya. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, di mana two-way by condition ini memiliki arti yaitu membagi keputusan true or false berdasarkan kondisi yang ditentukan. Dalam hal ini, kondisi yang diambil berdasarkan pada entity type. Entitas yang masuk akan bernilai true apabila memiliki nama type, yaitu kita bisa isikan dengan mold human siap cetak. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini teman-teman jangan lupa untuk dikonekkan. Kita geser. Entitas yang bernilai true
ditandai dengan nilai-nilai baru menggunakan modul assign. Drag modul assign pada bagian basic process di samping modul decide. Kemudian kita bisa isikan dengan assign action figure human. Kemudian kita bisa tambahkan entity type, yaitu action figure human. Kemudian kita klik OK, dan pada modul assign ini kita bisa tambahkan atribut untuk waktu pengecetan. Untuk entitas yang bernilai false juga ditambahkan nilai-nilai baru. Untuk entitas yang bernilai false juga ditambahkan nilai-nilai baru. Teman-teman bisa langsung drag modul assign di bawah sini. Kemudian ini karena otomatis terkonek, kita bisa delete aja. Assign-nya kita bisa isikan dengan assign action figure hewan. Kita tambahkan untuk entity type-nya. Entity type adalah action figure hewan. Kita tambahkan juga terkait dengan atribut, di mana atribut di sini adalah waktu pengecatan. Mana untuk waktu pengecatan terkait dengan action figure hewan memiliki distribusi yaitu uniform 700,731. Dan teman-teman bisa klik OK, dan yang terakhir kita bisa tambahkan terkait dengan entity picture-nya. Dan klik OK dan klik OK. Jangan lupa untuk setiap modulnya digabungkan menggunakan modul connect. Kemudian, entitas yang telah dicetak akan dipindahkan ke workstation selanjutnya, yaitu workstation pengecatan menggunakan modul root. Teman-teman bisa pilih Advanced Transfer, kemudian drag and drop modul root, kemudian double klik pada modul root, kita isikan dengan root station pengecatan. Untuk root time-nya 0, unitnya adalah hours, dan destination type-nya adalah station, dan station name-nya adalah station pengecatan. Kemudian kita bisa klik OK, kemudian kita hubungkan dengan connect. Selanjutnya teman-teman bisa geser sedikit ke arah kiri untuk kanvas arenanya, kemudian di scroll ke bawah. Selanjutnya, kita udah berada di workstation pengecatan. Teman-teman bisa drag and drop modul station, double klik pada modul station, dan untuk station name-nya kita bisa isikan dengan station pengecatan. Station type-nya adalah station, dan station name-nya adalah station pengecatan. Kemudian klik OK. Pilih menu basic process, kemudian pilih modul set. Dikarenakan pada proses pengecatan akan dikelompokkan untuk pekerja-pekerja yang menangani proses pengecatan. Double klik pada kanvas putih di bawah ini, kemudian kita geser, dan kita bisa isikan untuk set name-nya adalah operator pengecatan. Kemudian teman-teman bisa double klik pada kolom members, bertuliskan 0 rows untuk menambahkan pekerjaannya. Lalu kita bisa isikan dengan yang pertama adalah operator pengecatan 1, double klik pada kanvas lagi, kemudian kita bisa isikan dengan operator pengecatan 2. Setelah itu teman-teman bisa klik X saja. Dan selanjutnya adalah pembuatan proses pengecatan. Dapat menggunakan modul proses, teman-teman bisa ke bagian basic process, drag and drop modul proses di samping modul station. Double klik pada modul proses, kemudian kita bisa isikan dengan proses pengecatan. Untuk type-nya adalah standar, action-nya kita bisa pilih yang says delay release, kemudian kita bisa tambahkan type resource-nya. Yang pertama adalah kita bisa pilih yang set, kemudian set name-nya kita bisa pilih operator pengecatan. Untuk quantity-nya adalah 1, kemudian pada selection rule-nya kita bisa pilih yang prefer order. Selanjutnya, kita pada bagian delay type kita bisa pilihkan expression, unitnya kita bisa pilih second, allocation-nya value edit, dan waktu expression-nya kita bisa pilih yang waktu pengecatan. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Setelah melalui proses pengecatan, entitas dibagi menjadi 2 untuk menambahkan nilai baru ke masing-masing entitas. Hal ini menggunakan modul decide. Teman-teman bisa drag and drop modul decide, kemudian double klik pada modul decide tersebut. Untuk decide name-nya kita bisa pilihkan dengan decide hasil pengecatan. Kemudian untuk type-nya kita bisa pilih yang two-way by condition. Untuk entity type yang pertama kita bisa isikan dengan action
figure human, kemudian kita klik OK. Kemudian drag and drop module assign, kemudian double klik pada module assign tersebut, kita isikan dengan action AF human siap pengeringan. Kemudian kita klik add untuk menambahkan entity type. Entity type yang pertama adalah AF human siap pengeringan. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan untuk entity picture-nya, kita bisa pilihkan yang truck. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya drag and drop lagi modul assign. Kemudian kita bisa tambahkan, yaitu assign name-nya adalah assign AF hewan siap pengeringan. Untuk entity type-nya kita bisa tambahkan AF hewan siap pengeringan. Klik OK. Untuk kita tambahkan terakhir yaitu entity picture. Dan untuk entity picture-nya kita dapat pilih yang bebas. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita hubungkan antar konektornya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkan kedua entitas tersebut ke workstation pengeringan. Gunakan modul root, lalu isikan sesuai dengan berikut ini. Untuk root time-nya adalah 0, unitnya adalah hour, destination type-nya adalah station, dan station name-nya adalah station pengeringan. Kemudian klik OK dan kita hubungkan menggunakan connect. Setelah itu teman-teman bisa scroll sedikit ke bawah. Selanjutnya kita berada di station pengeringan. Teman-teman bisa drag and drop modul station. Kemudian station name-nya kita bisa isikan dengan station pengeringan. Untuk station name yang di sini kita bisa isikan dengan station pengeringan. Kemudian klik OK. Untuk proses pengeringan ini, kedua jenis action figure akan melakukan proses bersamaan. Maka kita dapat menyatukan kedua entitas tersebut menggunakan modul batch. Jadi modul batch ini tidak hanya digunakan untuk menggabungkan atau assembly entitas menjadi satu kesatuan, tetapi bisa juga digunakan untuk mengumpulkan entitas yang berbeda untuk melalui satu alur proses yang sama. Mungkin sebelum itu kita bisa ke bagian basic proses, kemudian drag and drop modul batch. Untuk name-nya kita bisa isikan dengan batch pengeringan. Untuk type-nya kita bisa pilih yang temporary karena di dalam proses pengeringan, setelah selesai proses pengeringan, entitas tersebut dapat dipisahkan kembali, makanya kita pilih modul yang temporary. Untuk batch size-nya, karena satu pengeringan dapat digunakan untuk 10 action figure, makanya kita pilih batch size-nya adalah 10. Kemudian klik OK. Seperti sebelumnya, kita akan memberikan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk proses pengeringan. Teman-teman bisa langsung drag and drop modul assign. Kemudian kita bisa isikan dengan assign siap pengeringan. Untuk entity type-nya kita bisa isikan dengan siap pengeringan. Kemudian klik OK. Untuk atribut kita juga bisa menambahkan atribut. Untuk atributnya kita bisa isikan dengan waktu pengeringan, di mana waktu pengeringan ini memiliki distribusi yaitu uniform 295,303. Kemudian kita klik OK. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga adalah entity picture, kita bisa pilih yang fun. Kemudian klik OK. Kemudian kita bisa konekkan dengan simple connect. Selanjutnya memasuki proses pengeringan. Kita bisa drag and drop modul proses di samping modul assign. Kemudian kita double klik pada modul proses tersebut. Kita isikan dengan proses pengeringan, type-nya standar, action-nya kita pilih yang sys delay release, kemudian kita tambahkan resource yaitu operator pengeringan dengan quantity 1, kemudian kita tambahkan lagi untuk yang mesin oven dengan quantity 1. Kemudian pada bagian delay type, kita bisa pilih yang expression, unitnya adalah hours, allocation value edit, dan expression-nya adalah waktu pengeringan. Kemudian klik OK. Dikarenakan saat proses pengeringan, kedua entitas action figure human dan hewan disatukan, maka perlu dipisahkan kembali. Di sini kita dapat menggunakan modul spread. Jadi teman-teman bisa drag and drop modul spread di samping modul proses, kemudian double klik. Untuk spread name-nya kita bisa isikan dengan spread hasil pengeringan.
Kemudian, isikan type dengan split existing batch untuk mengembalikan entitas yang sudah di batch terakhir kali menjadi satuan seperti awal. Kemudian, menggunakan retail original entity values untuk mengembalikan value entitas seperti semula sebelum dilakukan proses pengeringan. Kemudian, untuk membagi entitas yang telah dipisahkan menggunakan modul spread berdasarkan jenisnya, maka dapat menggunakan modul decide. Drag dan isikan dengan kolom types, yaitu two-way by condition. Dengan decide name-nya adalah decide hasil pengeringan. Untuk type-nya, kita bisa isikan dengan AF human siap pengeringan. Kemudian klik OK. Masih sama ya, kita akan memberikan nilai baru menggunakan modul assign. Kita teman-teman bisa langsung drag and drop modul assign di samping modul decide, kemudian double klik, kita bisa isikan dengan assign human siap packing. Untuk entity type-nya adalah AF human siap packing. Klik OK, dan kita bakal nambahkan atribut untuk waktu packing. Jadi bisa dituliskan untuk atribut name-nya adalah waktu packing, di mana waktu packing memiliki distribusi weighable yaitu 181 ditambah WIP 23,3,1,3. Kemudian klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk entity picture-nya, kita bisa pilihkan yang picture.drag. Kemudian klik OK dan klik OK. Kemudian drag and drop lagi modul assign di bawah sini. Kemudian kita isikan dengan data seperti berikut. Assign AF hewan siap packing. Kita tambahkan entity type-nya yaitu AF hewan siap packing. Klik OK. Kemudian kita tambahkan atribut untuk waktu packing, di mana untuk AF hewan siap packing memiliki distribusi yaitu triangular 182,232,239. Klik OK, dan yang terakhir kita tambahkan terkait dengan entity picture-nya. Kita pilih yang picture fan, kemudian klik OK dan klik OK. Jangan lupa dihubungkan menggunakan connect. Setelah itu, kita akan memindahkan entitas tersebut ke workstation selanjutnya. Kita dapat menggunakan modul yang namanya root. Drag and drop modul root, kemudian kita bisa isikan root station packing. Untuk station name-nya, kita bisa isikan dengan station packing. Kemudian klik OK. Jangan lupa untuk dihubungkan menggunakan connect. Kemudian di scroll sedikit di bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke drag and drop modul station. Kemudian kita bisa isikan dengan station packing. Station type-nya adalah station dan station name-nya adalah station packing. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, pada station ini kita akan langsung melakukan proses packing. Drag and drop modul proses pada bagian basic process. Kemudian kita isikan dengan proses packing. Type-nya adalah standar, action-nya adalah size delay release, priority-nya medium, kita tambahkan resource-nya yaitu operator packing dengan quantity 1, kemudian klik OK. Untuk delay type-nya kita dapat pilih yang expression, unit-nya adalah second, allocation-nya adalah value edit, dan expression-nya adalah waktu packing. Kemudian kita klik OK. Kita lakukan kembali pengelompokan entitas dengan modul decide. Drag and drop modul decide di samping modul proses packing. Kemudian kita isikan dengan decide hasil packing. Untuk type-nya kita bisa pilihkan yang two-way by condition. Dan entity type-nya adalah AF human siap packing. Dan klik OK. Kemudian kita juga akan menandai dengan nilai jenis entitas baru ya. Bisa langsung saja drag and drop modul assign di samping modul decide. Kemudian kita bisa isikan dengan assign action figure human final. Kemudian kita bisa tambahkan untuk entity type-nya yaitu action figure human final. Kemudian klik OK, dan yang terakhir kita tambahkan entity picture-nya. Kita pilih yang drag aja, kemudian klik OK dan OK. Untuk yang kedua juga dapat langsung diisi dengan menggunakan modul assign.
seperti yang ada di layar teman-teman. Kemudian kita bisa klik add, entity type-nya kita dapat isikan dengan action figure hewan final, dan terakhir dengan entity picture-nya adalah yang pen. Kemudian klik OK dan OK. Kemudian jangan lupa dihubungkan dengan menggunakan connect. Kemudian, kita akan memindahkan seluruh action figure yang sudah selesai di packing ke gudang. Di studi kasus telah dijelaskan bahwa untuk proses perpindahan ke gudang membutuhkan sebuah material handling. Di Arena, kita dapat menggunakan modul transport untuk memindahkan entitas menggunakan sebuah transporter. Kita dapat mendefinisikan transporter sebagai material handling. Namun, sebelum menggunakan modul transport, terlebih dahulu kita menggunakan modul request untuk menentukan aturan-aturan untuk unit transporter. Langsung saja ke bagian Advanced Transfer, kemudian kita pilih modul request, drag and drop modul request, kemudian double klik, itu kita bisa isikan dengan request hand truck. Untuk transporter name-nya kita bisa isikan dengan hand truck. Selection rule-nya kita bisa pilih yang cyclical, save atributnya diisi kosong, priority-nya adalah height, kemudian nama station adalah station gudang karena akan dipindahkan ke stasiun gudang. Kecepatannya dapat disesuaikan dengan studi kasus di mana kecepatan material handling hand truck adalah 3 cm per second. Untuk velocity-nya kita dapat isikan dengan 3, untuk unitnya kita isi per second. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kita dapat menggunakan modul transport. Drag and drop modul transport di samping modul request, kemudian kita isikan dengan transport gudang. Untuk transporter name-nya adalah hand truck, unit number-nya kita kosongkan, entity destination type-nya adalah station name-nya adalah station gudang, velocity-nya kita bisa isikan dengan 3, unitnya adalah per second, dan kita bisa klik OK. Langkah selanjutnya, kita bisa scroll ke bawah, kemudian kita bisa drag and drop modul station untuk menandakan sebagai station gudang. Teman-teman bisa tuliskan dengan station gudang. Untuk station name-nya adalah station gudang. Kemudian klik OK. Setelah sampai di gudang, kita akan melepaskan transporter yang tadi digunakan, karena transporter akan digunakan untuk memindahkan entitas-entitas selanjutnya yang sedang menunggu dalam antrian. Caranya adalah dengan menggunakan modul free pada Advanced Transfer. Teman-teman bisa scroll pada bagian Advanced Transfer, kemudian drag and drop modul free, kemudian kita bisa tuliskan dengan free hand truck. Untuk transporter name-nya kita bisa pilih yang hand truck. Kemudian klik OK. Terakhir, teman-teman dapat menggunakan modul dispose pada menu basic process untuk menandakan titik akhir aliran entitas pada model simulasi. Klik pada bagian proses, kemudian drag and drop modul dispose di samping free hand truck. Kemudian kita bisa isikan dengan dispose action figure. Kemudian kita klik OK. Lalu, kita juga akan mengecek terkait data material handling yang digunakan. Teman-teman bisa langsung ke bagian Advanced Transfer, kemudian klik pada bagian modul transporter. Nah, untuk pada bagian velocity-nya, di sini kita bisa isikan dengan 3, untuk unitnya adalah per second. Selanjutnya, karena tadi kita menggunakan material handling dalam perpindahan dari station packing ke station gudang, maka kita perlu mengatur jarak antar WS tersebut. Teman-teman bisa klik pada bagian modul distance, double klik pada kolom station. Kemudian teman-teman bisa double klik pada kanvas putih, kemudian kita bisa pilihkan yaitu station packing. Untuk ending stationnya kita bisa pilih yang station gudang, dimana untuk distance-nya sendiri adalah 900. Kemudian kita double klik pada kanvas putih lagi, kemudian kita balik yaitu dari stasiun gudang ke stasiun packing. Artinya, terdapat perpindahan dari stasiun packing ke stasiun gudang sejauh 900 dan dari stasiun gudang ke stasiun packing
sebesar 900. Kemudian teman-teman bisa langsung klik X saja. Setelah menambahkan distance untuk material handling, teman-teman selanjutnya bisa melakukan run program. Tetapi teman-teman dapat terlebih dahulu memunculkan kolom variabel untuk menunjukkan banyak output dari program yang telah dibuat. Teman-teman bisa akses ke bagian views, kemudian pilih yang bagian toolbars. Teman-teman di sini bisa untuk mencentang pada bagian animate ya, teman-teman. Kalau misalnya belum dicentang, tampilannya seperti ini. Kalau sudah dicentang, tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian teman-teman bisa langsung klik aja pada bagian kotak biru di sini yang bernama variable. Nah, expression-nya teman-teman bisa pilih pada bagian yaitu dispose action figure .number out. Untuk formatnya kita bisa pilih yang bintang 2. Kemudian pada bagian title kita bisa checklist untuk use title, dan title text-nya kita bisa isikan dengan action figure. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Kemudian kita bisa tambahkan untuk variabelnya di sini, klik sekali, terus kita tarik dan klik sekali lagi. Setelah itu, kita akan melakukan run setup terlebih dahulu. Teman-teman dapat memilih menu run, kemudian setup. Karena kita akan menjalankan program untuk 1 hari produksi selama 8 jam, maka dapat diisikan 8 pada replication length dengan hours per day sebesar 24. Dan time unit adalah hours. Kemudian klik OK. Mungkin sebelum melakukan run program, teman-teman bisa ngecek kembali terhadap pembuatan modul arenanya, apakah masih terdapat modul yang belum terhubung dengan connect. Mungkin bisa dicek secara perlahan. Ketika sudah dicek, teman-teman bisa langsung ke menu bagian Go, kemudian langsung diklik saja. Jika sudah selesai, teman-teman dapat pilih Yes untuk mendapatkan laporan statistik dari program yang telah dijalankan. Akan tertampil seperti berikut. Dapat diketahui bahwa output yang dihasilkan sebesar 60. Kemudian kita akan melakukan analisis report untuk melihat kinerja dari sistem tersebut. Berdasarkan pernyataan owner dalam studi kasus bahwa sistem mengalami penurunan jumlah produksi, maka kita perlu menganalisis terkait flow time dari sistem. Jika ingin melihat flow time untuk sistem produksi ini, dapat memilih pada bagian entity, kemudian pada bagian time, kemudian pada bagian total time. Berdasarkan gambar di atas, didapatkan bahwa nilai flow time untuk menyelesaikan proses produksi action figure hewan paling cepat adalah 1,6741 dan paling lama di jam yaitu 6,3835. Hal ini berarti produk action figure hewan pertama selesai pada jam 1,6741 dan paling terakhir selesai di jam ke 6,3835. Sedangkan nilai flow time untuk menyelesaikan proses action figure human adalah paling cepat pada 1,5865. Sedangkan nilai flow time untuk menyelesaikan proses produksi action figure human adalah paling cepat 1,5856 dan paling lambat yaitu 7,5876. Hal ini berarti produk action figure human pertama selesai pada jam 1,5856 dan paling terakhir pada jam 7,5876 setelah program dijalankan. Setelah itu, owner juga mengatakan bahwa owner juga menemukan beberapa operator yang terlihat kelelahan setelah melakukan aktivitas di workstation. Maka kita perlu mengetahui terkait utilitas para operator tersebut. Jika ingin melihat utilitas pekerja dan mesin yang digunakan untuk sistem produksi, ini dapat memilih menu Research. Kemudian pada bagian Usage, kita pilih yang Instantaneous Utilization. Nah, dapat dilihat pada layar teman-teman di sini terdapat terkait dengan instantaneous utilization pada setiap resource yang ada. Di mana berdasarkan gambar di atas dapat dilihat nilai utilitas untuk semua resource yang digunakan dalam sistem mulai dari operator sampai dengan mesin-mesin produksi. Nilai yang ditampilkan berkisar antara 0 sampai dengan 1 untuk menunjukkan besarnya utilitas untuk tiap resource. Berdasarkan report ini, dapat dianalisis lebih lanjut apakah operator bekerja secara optimal, underwork atau overwork sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh dapat dilihat utilization dari operator pengecatan 1 yaitu sebesar 0,9897 atau 98,97%.
Dilihat dari nilai tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pekerja tersebut mengalami overwork. Perlu diingat bahwa perlu ketelitian dalam menganalisis nilai dari utilitas yang ada, terutama pada bagian mesin. Nilai yang ditampilkan pada report didapatkan dari perbandingan waktu kerja atau waktu pakai dibandingkan dengan keseluruhan waktu replikasi. Oleh karena itu, tidak bisa secara gamblang mengatakan bagaimana status dari suatu resource sebelum memahami bagaimana peranan resource tersebut dalam keseluruhan sistem. Sebagai contoh, kita tidak bisa langsung menilai mesin oven berstatus underwork karena nilainya yang hanya sebesar 0,00700826 atau 7, sekian persen. Hal ini dikarenakan mesin oven memproses entitas secara batch dan dalam satu batch terdapat 10 entitas. Sehingga utilitas yang terdapat di arena merupakan 1/10 dari utilitas sebenarnya atau bernilai 72,5%. Jadi, itulah cara pembuatan modul simulasi arena dan analisis report hasil simulasi. Teman-teman bisa mengidentifikasi performa metrik lainnya menggunakan report program tersebut. Sekian dari saya untuk video tutorial pembuatan model simulasi dengan menggunakan software arena, dan semoga dapat membantu teman-teman dalam membuat model simulasi sesuai studi kasus masing-masing. Apabila terdapat pertanyaan dari pemaparan video ini, dapat langsung ditanyakan pada asisten masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.